Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda banyak keluarga, beberapa pengusaha kerajinan terus menunjukkan inovasi dan kreativitasnya kepada publik. Selain memberikan contoh, juga menjadi peluang usaha dalam membantu ketahanan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Seperti halnya yang dilakukan oleh Muhadi, warga Paris 1, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Muhadi memulai usaha kerajinan pokok telok sejak 5 tahun lalu. Tepat di tengah Indonesia sedang krisis ekonomi akibat dilanda pandemi COVID-19 tahun 2020. Usaha kerajinan pokok telok ini menjadi satu di antara alasan bagi Muhadi untuk tetap produktif di tengah krisis ekonomi hingga sekarang. Saya ini sudah sebenarnya itu udah lama, kurang lebih tahun 2020. Itu kan baru awal mulai itu kan membuat belajar pokok telok yang pakai dari kantong kresek. Lama-lama kita kan melihat peluang itu kan ada dari cup air mineral, termasuk tempat sambal yang dari plastik, tempat kue-kue yang dari plastik. Salah satunya ya seperti yang buat trompet sama dengan yang payung raja. Kalau seandainya peralatan sudah lengkap, kurang lebih satu hari bisa mendapatkan 40 batang. Muhadi mengaku awal mula membuka usaha kerajinan pokok telok pada tahun 2020, setiap bulannya pasti menerima orderan lebih dari 500 pokok telok dari 8 hingga 9 orang, dengan masing-masing pesanan sebanyak 50 sampai 70 buah. Dengan bermacam jenis pokok telok, mulai dari payung raja hingga bunga pita. Dalam satuannya, Muhadi memberedel dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000, tergantung dari tingkat kesulitan. Namun demikian, Muhadi juga memberikan diskon bagi pelanggan yang order dengan jumlah banyak. Ya, alhamdulillah sih, ada sih, cuma nggak seramai dulu. Sekarang ini kan apalagi di bulan puasa ini, akhir-akhir ini agak sepi. Biasa ada yang berkunjung sekedar nanya-nanya ataupun melihat pilihan-pilihan itu. Tahun berapa Pak waktu pas ramai-ramainya banyak pembeli itu? Ya kurang lebih 2020 sampai dengan 2021. Itu ramai Pak. Ya. Setelah itu agak menurun Pak. Setelah itu ya ada sih, mereka rata-rata kebanyakan itu pesan dulu sebulan kemudian baru ngambil. Ada yang pesan dulu seminggu 2 minggu ngambil. Ada yang mereka langsung ambil yang ready, tapi kan kadang yang ready stoknya jumlahnya nggak banyak. Dalam sebulan biasanya berapa banyak sih Pak orderan yang diterima kalau sekarang? Kadang-kadang 2 atau 3 orang aja. Ya itulah pemasarannya yang agak-agak susah kadang. Namanya barang produk tangan itu kan nggak bisa, kadang-kadang orang perbandingannya dengan barang orang lain, sedangkan setiap tangan itu mempunyai ciri khas masing-masing gitu kan. Seiring berjalannya waktu, Muhadi merasa ekonomi keluarganya sedang terhimpit karena orderan mulai sepi, bahkan bisa dikatakan tinggal musiman saja. Kini Muhadi hanya menerima orderan 2-3 orang saja dalam 1 bulan. Berkurangnya orderan ini lantaran sudah menjadi tantangan bagi pelaku usaha kerajinan. Di tengah himpitan pesatnya teknologi, sehingga warga banyak beralih ke online shop atau belanja online. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Muhadi, hingga ia dibantu sang istri untuk memasarkan produk hasil kerajinannya, baik secara langsung maupun secara online melalui platform media sosial. Namun begitulah realita kehidupan, usahanya masih juga belum seramai dulu. Muhadi pun tidak kehabisan akal. Begitulah cara pengrajin yang selalu memunculkan ide kreativitasnya. Pada tahun 2022, Muhadi mencoba mengajukan permodalan pada program kredit usaha rakyat atau KUR ke Bank BRI.
dengan limit 25 juta rupiah. Muhadi pun merasa sangat bersyukur karena mendapat bantuan permodalan KUR dari Bank BRI. Dengan hadirnya KUR itu sangat membantu dalam mengembangkan usahanya. Dari limit 25 juta itu, kemudian pada tahun 2024, Muhadi kembali mendapat pinjaman permodalan KUR BRI dengan limit 50 juta rupiah. Permodalan KUR ini kemudian Muhadi gunakan untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya fokus pada usaha kerajinan, tetapi Muhadi dan istri juga mulai usaha kuliner yang dimulai sejak 6 bulan lalu. Untuk usaha yang lain seperti untuk jualan. Tapi termasuk ini juga ya? Ya ada sedikit lah. Untuk modalinnya. Ya. Membantu nggak sih Pak dengan adanya bantuan KUR? Ya, alhamdulillah sangat membantu sekali. Dalam sehari Muhadi bisa menjual lebih dari 100 porsi. Hasil usahanya ini kemudian Muhadi sisihkan untuk modal pengembangan usaha dan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, untuk istri, dan biaya sekolah kedua anaknya. Yang saat ini, satu orang duduk di bangku kelas 2 sekolah madrasah ibtidaiyah negeri dan satu orang kelas 3 SMP. Muhadi berharap usahanya ini terus berkembang. Bahkan ia bercita-cita ingin memiliki outlet atau tempat usaha untuk menjual produk hasil kerajinan maupun kuliner.